Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yosua Heru. Tapi sebelumnya kita akan berdoa agar firman Tuhan yang diberitakan pada kesempatan yang indah ini biar menjadi satu urapan di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur banyak terima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang begitu besar ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini Bapa, kami juga akan mengadakan satu live streaming ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi, Engkau ikut ambil bagian di dalamnya Bapa. Agar nama-Mu dimuliakan, agar kami yang mendengarkan dan melihatnya mendapatkan satu urapan, mendapatkan satu berkat yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Seperti saya tadi sudah katakan, kita berjumpa lagi di dalam live streaming pada kesempatan yang indah ini. Nah, pada kesempatan yang indah ini Bapak Ibu, saya akan membawakan satu tema yang cukup menarik. Cukup menarik saya katakan, karena semua orang pasti dapat melakukannya dan rindu akan hal itu. Saya akan di sini menjadi satu tema saya, yaitu mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, tema pada kesempatan yang ini, subtemanya adalah faedah daripada kita ke rumah Tuhan. Nah, yang pertama di dalam Mazmur 122 ayat 1, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan ungkapan hati yang terdalam seorang Raja Daud. Dan dia mengungkapkan betapa sukacitanya pada saat orang mengajak dia ke rumah Tuhan. Sukacita. Nah, kebanyakan kita, di kalangan kita, apalagi zaman now seperti ini, kita lebih suka pada saat orang datang kepada kita, datang tok buka pintu. Siapa? Ayo kita hari Minggu daripada di rumah aja. Yuk kita mancing. Apalagi bapak-bapak. Kalau ditanya mancing, waduh, sukacitanya luar biasa. Kemudian ada lagi mungkin ibu-ibu, hatiku bersukacita ketika dikatakan orang, yuk kita shopping ke mall A, ke mall B, dan lain sebagainya. Bersukacita. Tetapi banyak orang sangat amat sedikit sekali mengatakan, aduh, saya sangat sedih kalau dikatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tetapi katakan ibu-ibu, saya paling malas ke rumah Tuhan. Ya hari Minggu lagi, ketemu hari Minggu lagi. Wah ketemu pemain musiknya yang kayak gitu. Ya korbannya juga nggak mutu dan lain sebagainya. Tapi Daud mengajar kita, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, ada beberapa poin Bapak Ibu di sini saya sudah tulis, saya sudah catat. Di sini dikatakan yang pertama, beribadahlah dan tidak paksaan. Jadi pada saat kita beribadah tidak ada satu paksaan dalam kehidupan kita. Jangan nunggu dibangunin dulu, apalagi yang muda-muda. Waduh paling susah kalau untuk diajak ke gereja. Dibangunin lagi tok. Amat yuk kita ke gereja. Waduh paling males dan lain sebagainya. Entar dulu mah, sebentar lagi dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan, 1001 alasan untuk datang pergi ke rumah Tuhan. Nah, 1 Tawarik 28 ayat 9. Saya ulangi lagi. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Artinya tanpa paksaan, saudara. Dan dengan rela hati, rela. Juga tanpa paksaan, tanpa harus diuber-uber dan lain sebagainya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berikan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang kali dalam nama Tuhan tanpa paksaan. Berapa banyak di antara kita ke gereja nunggu dipaksa.
nunggu di SMS-in dulu, di WA-in dulu oleh gembalanya. Bu, jangan lupa ya, sampai hari Minggu kita ketemu di rumah Tuhan. Bu, jangan lupa ya, Pak, jangan lupa ya, dan lain sebagainya. Harus diingatkan, itu berarti bukan sukarela, tetapi memang harus dipaksa oleh pendetanya. Ada banyak hal seperti itu. Ini namanya pendeta jemaat yang manja. Selalu diingatkan oleh gembala sidangnya, selalu diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya dan sebagainya. Gak harus demikian Bapak Ibu. Di sini beribadah dengan tidak paksaan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, rumah saya jauh, ya. Rumah saya jauh di Depok. Saya bergereja, gereja lokal saya di Jatinegara. Jaraknya antara lebih 20 sampai 25 km. Pulang pergi itu ya bisa hitung sendiri ya. Kadang-kadang suka hujan, nggak ada tuh waktu hujan bilang, waduh hujan Pak, Yosua kemana hari Minggu kemarin? Kan hujan Pak. Saya nggak pernah nggak pernah punya alasan seperti itu. Kalau hujan ada jas hujan, ya kan? Kecuali kalau tsunami, nah lain lagi ya. Tsunami kan harus beda acara lagi, beda cerita lagi. Tapi kalau cuma hujan-hujan, apalagi kemarin kemana pilek, ya ilah cuma pilek doang. Gua kemana bisul, ya ilah pilek bisul aja, nggak ke gereja. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya punya satu ilustrasi cukup bagus. Ilustrasinya begini. Ini ilustrasi ini kemungkinan saya mau juga mengucap syukur kepada yang punya ilustrasi ini, yang bikin ilustrasi ini cukup kena. Satu ketika ada seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ini bilang gini sama bapaknya, Pak, katakanlah ayah gitu. Ayah, mulai minggu depan saya tidak akan mau lagi ke gereja. Bapaknya bingung. Kenapa nih? Ya, anakku kok nggak mau ke gereja? Kemudian dia bilang gini, anaknya, iya, saya nggak mau ke gereja karena di gereja kebanyakan tuh nggak pada dengerin firman Tuhan. Ngomong satu dengan yang lainnya, main HP, ngegosip satu dengan lainnya. Mulai minggu depan saya nggak mau ke gereja lagi, kata anak ini. Kemudian bapaknya bilang begini, oke, kalau memang kau nggak mau ke gereja nggak masalah. Tapi ada satu syarat, kata bapaknya gitu, kata ayahnya. Apa itu ayah? Minggu depan kamu harus ke gereja. Kamu bawalah segelas air. Segelas air penuh. Usahakan air ini kau bawa keliling gereja, ya, kau bawa keliling gereja. Kemudian usahakan jangan ada yang tumpah satu tetes pun. Kemudian kata anaknya gaul, gampil itu mah katanya begitu ya. Dia bawa minggu depan, dia ke gereja, terpaksa dia ke gereja. Dia bawa air keliling gereja. Tidak setetes pun yang jatuh, Bapak Ibu Saudara. Ayahnya bilang, gimana? Tadi ke gereja? Oh, ke gereja dong. Gimana teman-teman kamu? Orang di sekitar kamu? Ada yang ngegosip nggak? Ada yang main HP nggak? Ada yang nyeritain satu dengan yang lain nggak? Ada yang tidur nggak? Mungkin kan begitu ya. Kemudian anaknya ini jawab, ya enggak dong ayah. Kan ayah yang nyuruh, saya harus fokus bawa air ini supaya nggak tumpah. Ya begitulah anak, kalau kita ke gereja dengan fokus, tidak melihat ke kanan ke kiri, tapi tertuju kepada yang kita fokuskan ini, itulah kehidupan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat kita ke gereja jangan lihat kanan kiri, depan belakang. Oh si A lagi ngerumpi, si B lagi nyeritain orang, oh si C lagi mainin HP dan lain sebagainya. Tetapi kita fokus, kalau kita fokus dengerin firman Tuhan, beribadah, buang itu jauh-jauh. Ilustrasi ini cukup bagus, tapi saya pernah baca 2-3 kali, udah diedit ya. Udah diedit, tapi dikatakan ya rumah ibadah, gerejanya diganti dengan rumah ibadah masing-masing mereka. Tapi ini lebih cocok buat saya. Ini satu ilustrasi yang sangat hebat sekali. Nah, jadi pada saat kita ke gereja, kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah poin yang kedua adalah ibadah memberikan satu keuntungan. Ibadah memberikan satu keuntungan. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan satu keuntungan besar. Nah, saudara di sini dikatakan memberikan satu keuntungan yang sangat besar buat kita semua.
Jadi jangan merupakan bahwa satu beban di dalam kehidupan kita, bahwa kepada saat kita beribadah itu, waduh kita rugi dan lain sebagainya. Nah itu yang poin yang kedua. Saya tidak akan panjangkan ya, berikut saja. Latihlah dirimu beribadah. Ini terdapat di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, jadi latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu juga perlu dilatih. Pada saat kita mau ke gereja, memang kita sudah, kalau kata orang Jawa bilang, kulino. Ya, kita harus kulino. Kalau udah kebiasaan kita mau ke gereja, ternyata kita ada halangan nggak ke gereja. Ada sesuatu yang hilang, jadi harus perlu dilatih. Ya, ada sesuatu yang hilang. Aduh, hari ini saya nggak ke gereja. Ya, saya pernah mengalami itu. Ada satu hal yang saya harus untuk tidak ke gereja. Ya, memang terpaksa saya lakukan itu. Padahal saya nggak ke gereja, ada sesuatu yang hilang. Aduh, sayang ini hari saya nggak ke gereja. Saya tutup dengan ilustrasi yang cukup bagus lagi. Ada seorang ibu, ya. Ada seorang ibu, dia pulang dari pasar. Biasanya kalau ibu pulang dari pihak pasar, beli sayur mayur, beli beras dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bawa yang namanya oleh-oleh, roti, saudara ya, bawa roti. Dia beli roti 7 buah, ya. Dia bawa, kemudian dia bawa pulang dengan pikiran ini nanti buat anak saya dan buat suami saya dan buat saya juga. Dibawalah pulang. Ternyata di tengah jalan, ya, ada seorang pengemis. Minta-minta begitu, ibu ini kepada pengemis ini. Dia punya roti 7 buah, 7 potong. Kemudian diberilah pengemis ini 2. Berarti masih berapa, saudara? 5. Kemudian nggak lama pengemis ini begitu dia mau jalan, ibunya dipanggil lagi, bu, minta lagi buat anak saya, katanya gitu. Ya udah, ibu ini dikasih lagi lah anak pengemis ini, ya. Diberilah anak ini, pengemis ini 2. Masih berapa, saudara? Ada 5 tadi, ya. Masih 3. Nah, pada saat udah di bawah 3, ya, di bawah 3 untuk anaknya, nggak apa-apalah, namanya dia minta begitu. Tinggal 3, Bapak Ibu Saudara, ya. Ternyata pada saat dia jalan, dijambretlah roti ini. Karena kurang puas, dikasih 2, dikasih 5, akhirnya masih kurang, dijambret. Ini merupakan ilustrasi yang cukup baik, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita menjadi perampok-perampok rohani. Berapa banyak kita jadi perampok-perampok Kristen. Udah dikasih hari Senin sampai Sabtu untuk dirimu, untuk mencari uang, mencari nafkah untuk keluargamu. Cuma 1 hari ke gereja, ya. Masih bolos juga, masih bolong-bolong. Kita mengetahui bahwa ini hari masa-masa sekarang ini adalah masa-masa untuk kita diam di rumah, ibadah di rumah. Bahkan ada banyak bilang kepada kami, Pak, kapan ke gereja lagi? Saya nggak ngerti itu kamuflase atau cuman basa-basi. Saya takutnya basi beneran, saudara ya. Kok nggak ke gereja lagi? Aduh, kangen dengan gereja ya. Tapi giliran nggak dibuka gereja, rumah ibadah, ya dengan catatan harus rajin begitu. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, itulah tema khotbah saya pada kesempatan yang indah ini. Jadi ada gunanya, ada faedahnya kita beribadah. Yang pertama adalah ibadah itu harus dengan tidak paksaan. Yang kedua, ibadah memberikan satu keuntungan. Dan yang ketiga adalah latih diri kita beribadah. Amin. Buat firman Tuhan kita akan berdoa kembali. Bapak di surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Kiranya Tuhan menyertai kami daripada khotbah pada kesempatan yang indah ini, ya Tuhan. Kau urapi, biarlah dengan adanya khotbah ini Tuhan kami dapat dimenangkan oleh karena firman-Mu, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau jangkau ya Tuhan mereka yang pada saat ini mungkin malas untuk beribadah. Kau ingatkan kembali untuk beribadah kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya